Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la aziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang al-yaumil akhir. Pada pembahasan yang kedua, poin dari al-iman bil yaumil akhir. Poin pertamanya tadi apa? Al-imanu bil ba'ts. Beriman kepada hari Naam. Ini Allah selesai kaji lupa. Al-iman bil yaumil akhir, iman kepada yaumil akhir itu ada 3 poin besar. Yang pertama tadi al-imanu bil ba'ts, beriman kepada hari berbangkit. Dalilnya tadi dari Al-Qur'an, dari sunnah dan ijma'. Yang kedua, makna iman kepada yaumil akhir adalah al-imanu bil hisabi wal jaza'. Beriman kepada hari penghisaban dan hari pembalasan. Dalilnya juga dari Al-Quran, dari As-Sunnah dan Ijma'. Tadi sudah kita bahas di antara dalil dari Al-Quranul Karim, surat Al-Ghashiyah, ya, ayat 25-26, Inna ilayna iyabahum, thumma inna alayna hisabahum. Kemudian sebelum salat kita ambil sebuah hadis dari Nabi SAW tentang hadis rahmah, yang mana Allah Subhanahu wa taala ya tutupi aib kita di hari kiamat kelak. Di saat semua orang berharap hari itu perlindungan, Allah datang kepada orang beriman. Allah berikan perlindungan. Sebagaimana Allah tutup dosa-dosa kita di dunia ini, di hari itu Allah pun tutup dosa-dosa kita. Kemudian hadis yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, wa sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna man hamma bihasanatin fa'amilaha. Barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan sebuah kebaikan, baru keinginan yang melakukan kebaikan, lalu kemudian diamalkan kebaikan itu olehnya, katabaha Allahu indahu 'ashra hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsiratin. Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikan di sisinya 'ashra hasanat, 10 kebaikan. Satu kebaikan yang kita kerjakan, Allah lipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat, bahkan kepada ya lipatan yang sangat banyak. Tidak hanya pada 700, tanpa batas. Allah kuasa untuk itu. Maka tadi kita bahas wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Yang penting kita minta kepada Allah al-ikhlas fil qawli wal amal. Itu yang kita penting. Itu yang paling terpenting dalam hidup kita. Sekecil apapun perbuatan itu, kita berharap ikhlas. Seperti apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, makana lillahi yabqa wa makani li ghairihi yazul. Yang dilakukan karena Allah yang akan kekal, yang dilakukan selain untuk Allah akan hilang dan habis, akan sirna, tak akan berguna sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah kita untuk ya melakukan segala hal yang bisa kita lakukan lillah tabaraka wa taala. Wa anna man hamma bi sayyi'atin, yang barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan keburukan lalu kemudian dikerjakan olehnya, katabaha Allahu sayyi'atan wahidah, hanya Allah catat satu keburukan di sisinya. Artinya Allah hanya catat satu keburukan, tidak Allah lipat gandakan. Nah, inilah hadis yang kedua yang menjadi dasar bahwa ada hisab dan ada pembalasan. Adapun dalil yang ketiga dari pembahasan yang kedua adalah ijma'.
Wa qad ajma'al muslimun ala itsbatil hisabi wal jaza 'alal a'mal. Kaum muslimin secara umum sepakat bahwa adanya hisab, adanya perhitungan, dan adanya balasan di sisi Allah atas segala amal-amal kita, sekecil apapun, baik itu amal yang kita kerjakan secara sembunyi-sembunyi atau amal secara berjamaah, salat berjamaah seperti ini, atau amal qalbi atau amal lisani. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita kemudian bertawakal kepada Allah, minta tolong kepada Allah, dan kita husnudzan kepada Allah. Itu bagian dari amal-amal yang tidak luput di sisi Allah. Satu amal pun pasti akan tercatat dengan rapi di sisinya. Wa huwa muqtadal hikmah, fa inna Allah ta'ala anzal kutub wa arsala rusul. Allah turunkan kitab-kitabnya, kemudian Allah utus para rasul, kemudian Allah wajibkan kepada setiap hamba menerima apa yang telah mereka bawa. Seperti kita bahas di depan tadi tentang hadis kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Coba ikhwafillah, siapapun pasti menginginkan sebuah tempat. Jika diceritakan kepada kita sebuah tempat yang menyenangkan, pasti kita ingin datang kepada, bawa keluarga kita, ingin melihat dan ingin datang. Yang dikabarkan oleh Rasulullah al-jannah, luasnya seluas langit dan bumi. Itu yang dikabarkan Nabi SAW. Setiap umatku masuk surga, umatul da'wah masuk surga, kecuali mereka yang tak mau, yang enggan. Kuncinya tadi adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena Imam Bukhari meletakkan hadis itu pada bab al-i'tisam bil kitabi was sunnah. Kalau kita ingin masuk surga, itulah jalannya. Seperti kata Syekh Shalal Al-Fauzan, "Falaisa lil jannati tariqun illa al-Islam." Tidak ada jalan untuk masuk surga kecuali Islam. Tidak ada jalan. Barang siapa yang meniti jalan yang lain, berarti dia ingin tempat kembalinya selain surga. Ikhwafillah rahimakumullah. Bahkan Nabi SAW ya di dalam banyak hadis menyebutkan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutamassik atau al-qabid ala dinihi qal-qabid al-jamar, wal mutamassik bi dinihi qal-qabid al-jamar. Yang berpegang teguh dengan agamanya, dengan syariat Allah, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman seperti ini, seperti orang yang sedang memegang bara api. Dia mesti dipegang terbakar kita, tapi dia mesti. Makanya Nabi SAW mengatakan as-sabiru fihim, yang sabar maka dia akan selamat. Ya. Kemudian ketika Islam dibawa oleh Rasulullah SAW, kemudian kita menerimanya. Bahkan orang yang tidak menerimanya, aujaba qital al-mu'aridin, dan wajib dan boleh untuk diperangi. Kemudian kalaulah bukan karena hisab dan balasan di hari kiamat kelak, kata Syekh Shalal Al-Utsaimin, kata Syekh Shalal Al-Utsaimin, lakana hadha min al-abath alladhi yunazzahu ar-rabbul hakim anhu. Kenapa Islam Allah wajibkan untuk diterima? Orang-orang yang tidak beriman itu boleh untuk diperangi kalau mereka memerangi. Ya? Karena bukan karena hari pembalasan, kalau bukan karena adanya hari penghisaban dari kiamat kelak, maka tidak ada guna itu semua. Karenanya akan adanya hisab, akan adanya balasan, ditegakkan oleh Allah aturan-aturan itu. Waqad asyara Allah tabaraka wa ta'ala ila dzalika biqaulih, Allah telah mengisyaratkan dalam firman-Nya, falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wa lanas'alanna al-mursalin. Orang yang diutus kepadanya rasul ditanya oleh Allah. Dan para rasul pun demikian.
Maka Nabi SAW mengatakan, "Ma min Yahudiyin wala Nasraniyin." Pernah dengar hadis ini? "Yasma'u bi walam yu'min dakhalan nar." Tidak ada umat dari golongan Yahudi dan Nasrani yang mendengarkan tentang risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak beriman kepadanya. Meninggal dia masuk neraka. Tidak ada cerita orang tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Nabi sendiri yang mengatakan itu. Bukan kita yang mengatakan dia ni ahlun nar min al jannah, tapi Allah dan Rasul yang mengatakan bahwa yang taat kepada Allah masuk surga, yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya masuk neraka. Dan bahkan dari golongan Yahudi dan Nasrani sekalipun yang tidak beriman hari ini kepada Rasulullah SAW dengan Islam yang dibawa olehnya, Al-Quran sebagai kitab panduan, tidak beriman, mengira bahwa agamanya masih benar, agamanya masih agama samawi yang diyakini oleh mereka, maka sungguh itu adalah sebuah keyakinan yang salah. Karena Nabi SAW mengatakan demikian di dalam hadisnya dan perkataannya. Ikhwafillah rahimakumullah. Adapun yang ketiga, bagian dari makna iman kepada yaumil akhir, al-imanu bil jannati wan nar wa annahumal ma'alul abadiyyu lil khalq. Iman kepada surga dan neraka, dan kedua-duanya adalah tempat kembali yang abadi. Surga bagi orang beriman, neraka bagi orang. Fal jannatu darun na'im. Surga itu tempat yang penuh dengan kenikmatan. Allati a'adaha Allah Ta'ala lil mu'minin, yang Allah sediakan bagi orang yang beriman, al-muttaqin, yang bertakwa. Alladzina amanu bima aujaballahu alaihimul imanu bihi, yang beriman atas apa yang Allah wajibkan kepadanya. Wa qamu bi ta'atillahi wa rasulih, mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya bahwa tidak hanya cukup dengan iman, tidak cukup dengan pengakuan, karena bukti keiman itu pengorbanan. Sebagaimana para anbiya dan rasul, tidak ada mereka yang tidak mengorbankan sesuatu dalam kehidupan mereka. Ibrahim alaihissalam, ini sekarang musim haji yang selalu akan dibahas tentang kisah-kisah beliau, bagaimana beliau mengorbankan anaknya sebagai bentuk cintanya kepada Allah. Anak yang ditunggu, anak yang dicintai, yang disayangi, dewasa, datang perintah, tapi dia taat kepada Allah dan perintahnya, dilakukan. Rasulullah SAW banyak pengorbanan beliau, dan orang yang paling berjasa dalam hidup kita siapa? Rasulullah SAW. Orang tua kita berjasa betul. Ibu kita berjasa, dia telah mengandung, kemudian melahirkan, menyusui kita, membesarkan kita. Bapak kita berjasa karena dia bekerja mencari nafkah. Tapi jasanya Rasulullah SAW menyelamatkan kita dari neraka masuk ke surga, menyelamatkan kita dari kegelapan menuju cahaya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jasa yang tidak akan bisa kita balas. Sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang beriman dan beramal saleh, mukhlishina lillah, yang ikhlas karena Allah, muttabi'ina li rasulih, ittiba kepada Rasul. Jelas. Ini jalan keselamatan itu. Fiha min anwa'in na'im, di dalam surga itu terdapat banyak kenikmatan. Ma la 'ainun ra'at, tak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, tak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatar ala qalbi bashar, tak pernah terdetik di hati orang. Tidak ada. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala menyiapkan keindahan surga yang disiapkan bagi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Hadisnya hadis sahih dari Imam Bukhari. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itulah orang-orang yang terbaik, orang-orang yang pilihan, orang-orang yang beramal saleh, beriman dan beramal saleh. Jazaohum
'inda rabbihim. Balasan mereka itu di sisi Rabb mereka. Apa? Jannatu 'adn. Surga Aden. Tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal selama-lamanya di sana. Makanya di hari kiamat kelak, ketika semua masuk ke surga, ke neraka, Allah Subhanahu wa taala jadikan ya al-maut itu berupa makhluk. Lalu kemudian Allah sembelih dan Allah selesaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, hayatun bila maut. Kehidupan yang tidak akan ada kematian. Itulah hari yang sebetulnya. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Itulah kampung kita. Itulah tempat kita. Surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alni wa iyyakum min ahli jannah. Ikhwafillah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Lalu Allah juga mengatakan dalam surat As-Sajdah, fala ta'lamu nafsun. Allah di sini tidak akan ada jiwa yang tahu. Ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Apa yang Allah sembunyikan bagi mereka dari qurrati a'yun, ya jazaa'an bima kanu ya'malun. Artinya bahwa keindahan-keindahan yang luar biasa, yang tidak bisa kita, yang tak pernah kita lihat di dunia ini, Allah sembunyikan itu untuk kita semuanya. Allah sembunyikan ya bagi orang-orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amman nar, adapun neraka itu, fayadarul azab allati a'adallahu ta'ala lil kafirin adh-dhalimin. Dia adalah tempat azab yang Allah sediakan bagi mereka orang-orang kafir dan orang-orang yang zalim. Alladzina kafaru bihi wa asaw rasulah, yang kafir kepada rasulnya dan durhaka kepada rasul, yang kafir kepada Allah dan durhaka kepada rasulnya. Fiha min anwa'il azab, di dalam neraka pun terdapat beberapa jenis-jenis azab. Wan nikal ma la yakhtar 'alal bal, dan banyak sekali kaitan-kaitan yang di situ, banyak sekali bentuk siksaan yang tidak terpikir oleh manusia, tidak bisa terbayang. Waliyadzubillah. Jangan pernah ya seperti ungkapan orang-orang yang tidak beriman ya, atau orang beriman tapi kemudian imannya tidak dipakainya ya. Biola sepantau ngampir situ, nengok lo cedak puasa punya. Na'udzubillah. Ya, fa innal jasada la taqwa 'ala nar, sungguh jasad kita tak akan mampu menahan neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin, maka wattaqun nar, jadi jagalah diri kalian dari neraka Allah ya. At-taqwa an naj'ala bainana wa bainan naril wiqayah, kita jadikan antara kita dengan neraka itu batas, benteng. Itulah takwa itu. Wattaqun nar. At-taqwa, itu kan? Ini akar katanya sama, at-taqwa. Kita jadikan antara kita dengan neraka itu benteng. Contoh gimana? Ya kita jadikan dengan menjalankan perintah Allah, berarti kita telah membuat benteng antara kita dengan neraka. Puasa di bulan suci Ramadan, kemudian kita membayarkan zakat kita, segala kebaikan yang kita kerjakan lillah dan segala keburukan yang kita tinggalkan lillah, itu artinya kita telah membuat benteng keselamatan antara kita dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Allati u'iddat lil kafirin, yang Allah sediakan bagi orang-orang kafir. Ikhwafillah rahimullah, itulah beberapa pembahasan dari al-imanu bil yaumil akhir. Lalu kemudian ayat-ayat yang Allah sebutkan di dalam pembahasan ini sangat banyak sekali. Allah juga katakan ya inna a'tadna lil zalimina naran ahata bihim suradiquha. Ya, ini Allah sediakan bagi orang-orang yang zalim neraka, api yang mengitari mereka ya. Yang mengitari mereka, tak akan ada jalan untuk keluar dari sana.
Allah juga katakan innallaha la'anal kafirina wa 'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan Allah sediakan bagi mereka azab yang menyala-nyala ya. Khalidina fiha abadan, mereka kekal di dalamnya. La yajiduna waliyya wala nasira, tak ada yang bisa menolong, tak ada orang yang bisa melindungi, tidak ada. Itu adalah darul jaza, tempat di mana kita dibalas. Kalau di hari itu menyesal tak ada guna. Kalau hari ini menyesal, alhamdulillah masih ada kesempatan. Tidak ada kata terlambat. Karena Allah masih membuka pintu taubat bagi siapapun. Bagi siapapun. Allah membuka pintu taubat di malam hari yang melakukan maksiat di siang hari. Allah membentangkan tangannya di siang hari membuka pintu taubat yang melakukan maksiat di malam hari. Kalaulah ada di dunia ini orang berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya menerima orang tak bersalah, maka Allah tak butuh menciptakan manusia. Karena sudah ada makhluk yang paling mulia, yang tak pernah berdosa, yang tak pernah durhaka dengan Allah. Siapa? Mereka. Kita selalu berdosa. Potensi dosa itu ada. Inilah maha kasih sayangnya Allah kepada kita. Inilah bedanya antara ya iblis dan Adam alaihissalam. Ada mereka dulu sama-sama di surga. Adam tinggal di surga, melakukan kesalahan, kemudian dikeluarkan dari surga ke dunia. Tapi dia bertaubat kepada Allah. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat. Iblis di surga melakukan kesalahan, tak mau bertaubat. Itu letak perbedaan. Pengikut mana awak? Salah mau bertaubat. Mana kita contoh? Adam alaihissalam, Abul Bashar. Maka Nabi menegaskan kullu bani Adam khata'. Kita ini salah. Nah, kesalahan itu yang harus kita akui di hadapan Allah segera. Ketika kita di dalam menjalankan agama ini tak lepas dari 3 tantangan besar. Yang pertama, tantangan jiwa kita yang selalu menggoda untuk melakukan maksiat dan dosa. Sehingga Al-Quran menyebutkan an-nafs al-ammaratu bisu', jiwa yang selalu menyuruh untuk berbuat buruk. Walaupun kita sudah tahu terkadang ilmunya, tapi kita digoda atau dibisikkan oleh hawa nafsu kita melakukan kesalahan. Yang kedua, yang menjadi tantangan kita dalam menjalankan syariat itu adalah syaitan yang selalu berusaha melencengkan kita. Makhluk yang tidak pernah cuti untuk bekerja menyelewengkan manusia. Kita pernah cuti, nak? Cuti akhir tahun, awal tahun, banyak cuti. Syaitan tidak pernah cuti kepada Allah, tapi dia bersumpah di hadapan Allah, la'atiyannahum, aku akan datangi mereka, min baini aidihim wa min khalfihim wa an syama'ilihim wa an aymanihim. Bayangkan, sisi kanan, sisi depan, belakang, kiri kanan, digoda oleh Allah. 4 mata angin itu didatangi oleh syaitan. Ada penumpang gelap dalam kehidupan kita. Kalaupun kita sudah tahu ini haram, ini subhat, ini riba haram, tapi terkadang itu masih dilakukan. Karena ada syaitan yang menggoda kita. Yang ketiga, tantangan berat kita apa? Keterbatasan kita sebagai manusia. Kita selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di saat kita butuh terkadang kita tetap berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita punya Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah yang Maha Ghaffar, yang Maha Pengampun atas dosa-dosa kita. Makanya ketika
sebuah kisah yang indah dalam kehidupan Fudail bin Iyad. Kita tutup majelis ini dengan kisah ini luar biasa. Fudail bin Iyad di saat dia berangkat ke masjid salat asar, maka dia melihat salah seorang anak yang menangis di hadapan ibunya, sedangkan ibunya dalam keadaan marah yang luar biasa. Fudail cukup melihat apa yang terjadi, dia tidak tahu sebabnya kenapa, sampai ibunya menyeret anak tersebut di hadapan rumahnya, di ibu masuk, dikunci pintunya. Fudail pergi salat. Setelah salat kembali, melihat sang anak masih menangis, meminta maaf kepada ibunya. Tak lama kemudian sang ibu buka pintu dan kemudian memeluk anak tersebut. Lalu kemudian Fudail bin Iyad mengatakan, seorang ibu ini bisa memaafkan atas kesalahan anaknya yang begitu luar biasa di awal tadi. Seakan-akan kesalahan itu nggak bisa dimaafkan sepertinya, tapi dia membuka pintu hatinya untuk memaafkan anak dia. Bagaimana dengan seluruh ibu yang Allah ciptakan bisa memaafkan anaknya, maka Allah yang maha pencipta seluruh makhluk lebih mudah untuk memaafkan kita. Luar biasa ikhwafillah. Maka ketika kita melihat keadaan-keadaan kita seperti ini yang selalu berdosa, langsung jangan kita tunggu-tunggu untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung ucapkan astagfirullah. Kalimat itu yang akan menghapus segala keburukan-keburukan kita. Bahkan Allah ganti segala keburukan menjadi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah. Ini yang membuat kita bahagia dalam hidup ini. Karena ketika kita salah, ada pintu untuk kita mengadu. Dan ketika kita khilaf, ada kesempatan untuk kita bisa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak kisah-kisah dalam kehidupan para as-salafus saleh kita, yang akhirnya mereka ini yang mengakhiri kehidupan dengan indah. Walaupun di awal kehidupannya parah, di awal kehidupan penuh dengan kegelapan, tapi kemudian setelah mendapatkan cahaya hidayah Allah, cahaya iman di hatinya, maka dia segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita cahaya iman yang bisa mengokohkan kaki kita dalam menapaki kehidupan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala akhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah. Allah jadikan kalimat yang paling terakhir kita ucapkan la ilaha illallah. Allah jadikan kita orang-orang saleh, orang beriman dan bertakwa. Allah kumpulkan kita bersama para nabiyyin, para siddiqin, asyuhada wassalihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita dan berkahi keluarga kita, anak keturunan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Allah kumpulkan kita di surga sebagaimana Allah kumpulkan kita bersama di masjid yang mulia ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam. Fatalaqqa Adam mendapatkan menerima. Fatalaqqa Adamu min rabbih. Adam menerima ya dari Rabbnya satu kalimat taubat. Adam mendapatkan bahwa dia diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adam mendapatkan kabar gembira bahwa dia sudah merasa bersalah, kemudian Allah berikan maaf kepadanya. Baik, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.